kepergian Nina Carolina, atau yang akrab disapa Empok Alpa, masih meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Rasa kehilangan itu tentu paling dirasakan oleh sang suami, Aji Darmaji, yang telah hidup bersama Nina selama 12 tahun sejak mereka resmi menikah pada tahun 2013 silam. Kini, Aji harus menghadapi kenyataan pahit dengan menjalani peran sebagai orang tua tunggal bagi keempat buah hati mereka. Beban dan tanggung jawab itu tentu tidak ringan, terlebih dua dari anak mereka, si kembar Rafa dan Raffi, baru berusia 10 bulan. Kehilangan sosok ibu di usia yang begitu dini membuat perhatian publik tertuju pada mereka, sekaligus menambah pilu atas kepergian sang komedian yang dikenal penuh tawa dan keceriaan tersebut. Lantas, seperti apa kondisi Rafa dan Raffi saat ini? Benarkah keduanya sempat sakit usai ditinggal oleh sang ibunda untuk selama-lamanya? Kondisi anak-anak saat ini si kembar memang mulai kurang sehat ya semenjak maminya meninggal ya, dari pertama meninggal ya sampai saat ini lagi memang kurang sehat kan, agak cengeng kayak gitu kan, dan memang lagi diare juga gitu kan. Oh, diare. Tapi sempat dibawa ke rumah sakit ya sih? Sempat dibawa ke rumah sakit di UGD, tapi alhamdulillah nggak sempat dirawat, sudah disuruh pulang sama dokter Vicky. Hari H malamnya, besoknya dibawa ke rumah sakit gitu. Demam ada, malam-malam demam gitu. Pas habis penguburan mayat itu malamnya demam. Akhirnya kalau kata orang tua ya udah pelukin baju almarhum yang terakhir almarhum pakai, dipelukin. Alhamdulillah ya ada perbedaan lah. Nah itu masa perbedaan. Si kembar nih almarhumah paling bisa, kembar lagi nangis mau lewat itu dipeluk, ditidurin, diusap-usap langsung tidur gitu. Kalau almarhum namanya gimana pun kan ibu kandung sendiri ya, lebih mungkin lebih lembut ya kan, lebih dari hati kayak gitu. Susah juga baik gitu, yang susah saat ini juga baik gitu, karena kan dari lahir tuh susah yang terjadi di rumah. Dia kayak ada yang kehilangan gitu kan, namanya anak masih kecil ya, baik ada ikatan secara batin ya terhadap orang tuanya. Sebagai suami yang setia, Aji Darmaji telah mencintai Empok Alpa sejak sang istri belum meraih puncak karirnya. Karena itu, kehilangan sosok yang begitu berarti dalam hidupnya merupakan pukulan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Luka yang ditinggalkan terasa begitu dalam hingga menimbulkan trauma yang sulit ia sembuhkan. Kenangan indah bersama sang istri kini justru menjadi sumber pilu. Aji mengaku masih belum sanggup tidur di kamar yang dulu mereka tempati bersama. Bahkan, setiap kali matanya tertuju pada potret-potret kebahagiaan yang terpajang di dinding rumah, hatinya kembali tersayat. Pria yang akrab disapa Idung itu mengungkapkan betapa berat baginya melewati hari-hari tanpa kehadiran sosok istri tercinta yang selama ini selalu menjadi penyemangat dan pelengkap hidupnya. Suasana rumah ya masih tetap biasa ya. Cuma kalau saya pribadi pun saya belum naik ke atas kamar saya sendiri gitu, karena masih banyak ada peninggalan barang-barang almarhum. Saya hati belum ini ngelihat untuk melihatnya kayak gitu. Sedang foto yang di ruang tamu sebenarnya saya suruh turunin, belum bisa saya naik ke atas, saya masih tidur di bawah. Di ruang tamu saya tidur, baju, jam tangan, jaket, dia tuh nggak lepas dari jaket gitu. Jaket tuh kayak blazer gitu tuh, dia pakai itu terus selalu. Sampai terakhir mau meninggal juga pakai blazer jaket tuh yang terakhir dia pakai. Pas mau ke rumah sakit masih dia pakai. Saya turunin ya sebelum mau lihat gitu. Hati masih gimana ya? Dibilang menerima, sudah menerima, udah ikhlas, sudah ridho. Namanya pernah hidup ongkos selama 12 tahun ya. Pasti hari-harinya kan sama almarhumah saya gitu. Dan almarhumah juga tahu dia di pekal saya tuh tinggal sendiri gitu. Jadi kalau orang yang hidup sendiri apa tuh ditungguin gitu, ditemenin kayak gitu. Dan makan juga ditungguin sampai dituangin air, ditungguin sampai habis saya makan, baru dibenahin dari kotornya gitu. Oh, pasti itu rasa kehilangan yang ciri khas tuh, dipanggil Pak sampai dia mau meninggal aja jam 6 ya Pak, kayak gitu.
manggil gitu ya, inian aja, banyolannya aja tiap hari tuh. Kayak saya habis mandi naruh anduk sembarangan, Pak, kalau anduk ada tempatnya dong gitu, jangan sembarangan kalau habis mandi, kayak gitu setiap hari pasti saya diomelin masalah anduk. Karena saya kalau habis mandi saya taruh di tempat tidur anduknya, saya lupa sangkutin gitu. Kepergian Empok Alpa bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Banyak orang merasakan kehilangan yang sama. Sebab, semasa hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang baik hati, ramah, dan selalu membawa keceriaan. Gelak tawanya yang khas kerap menjadi penghibur, tak hanya di layar kaca, tetapi juga di lingkungan tempat tinggalnya. Tak hanya dikenal periang, Empok Alpa juga memiliki hati yang mulia. Salah satu wujud nyata kebaikannya adalah dengan menghadiahkan sebuah ambulans yang ia peruntukkan bagi masyarakat sekitar rumahnya. Bagi warga, kebaikan itu bukan hanya sekadar bantuan, melainkan bukti kepedulian yang tulus dari seorang figur yang tidak pernah melupakan akar dan lingkungannya. Kepergiannya yang jatuh pada hari Jumat, yang dalam keyakinan banyak orang dianggap sebagai hari penuh keberkahan, semakin diyakini sebagai pertanda bahwa Empok Alpa adalah sosok istimewa di mata Sang Pencipta. Itu di tahun 2020 babanya almarhumah kan meninggal. Itu di sini di masjid di lingkungan ini belum ada fasilitas mobil ambulan. Hati itu gimana ya, ini juga ya kan, terketuk gitu, hati terketuk gitu. Kalau kata almarhumah apa, doain ya dia dapat rezeki itu, mudah-mudahan dapat job apa kek atau dapat iklan kayak gitu. Dengan tulusnya dia, dengan niatnya dia tuh almarhumah dijabah sama Allah, dapatlah tuh iklan di suatu produk kayak gitu. Jadi dapat iklan di suatu produk, akhirnya dibeliin ambulan. Jadi di blog ini jadi nih iklan kayak gitu. Ini apa, akhirnya pas rezekinya masuk, saya bilang udah mah beliin, itu kan udah niat dan nazar, jalanin kayak gitu kan. Kalau nazar kan utang, akhirnya kita jalanin, kita beli mobil ambulan, masih ada sisanya uang itu, kita beliin karpet musola gitu, masih ada sisanya lagi tuh buat beli karpet, kita beliin kubahnya buat musola. Jadi ada hal-hal yang positif yang patut untuk dicontoh buat untuk dari almarhum kayak gitu. Contoh kayak dia online sedekah gitu aja, itu dia TF gitu kan, sedekah. Jadi saya juga baru tahu kayak gitu kan, kayak dia misalnya pesan makanan, kirim kemana Bu? Nggak kirim kemana-mana Pak, buat Bapak aja makan kayak gitu. Oh Ibu siapa? Hamba Allah gitu aja. Sampai dia meninggal banyak yang kirim-kiriman kayak makanan, kue, apa tuh bilang dari hamba Allah. Saya juga nggak tahu itu yang kirim siapa. Jadi kalau tahu kan kita bisa bilang terima kasih ya kayak gitu. Karena kita juga nggak tahu ya, cuma terima kasih aja udah dalam hati dan doa, mudah-mudahan orang yang baik juga dapat kebaikan lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Alhamdulillah kalau Atum memang orang baik ya kayak gitu. Untuk saat ini ya karena mungkin masih dalam keadaan duka ya, jadi kita belum ada kerusuhan untuk berbicara kayak gitu. Kalau emang orang baik kayak gitu, dan patut dicontoh juga orang teladan yang benar-benar baik.